Halo semuanya. Halo. Kayaknya openingnya bosen denger gini-gini mulu. Iya. Tapi gimana ya? Karena keterbatasan ruang di studio kita, jadi ya udah. Welcome back to our Automotive Talk. Talk. Oke, hari ini kita bahas apa, War? Langsung aja kita. Di episode ini kita nggak bakal bahas seputar mobil bekas lagi nih. Udah bosen lah. Bosan. Ya Itu udah bro. lumayan banyak lah. Iya, udah ini ya udah. Dari kemarin-kemarin free. kan kita bahas itu mulu kan. Nah, sekarang kita bahas apa ya? Hal yang common sebenarnya, hal yang common, bener-bener common di jalan di dunia otomotif sebenarnya. Iya. Yaitu aksesoris. Nah, aksesoris mobil ini kan sebenarnya emang mungkin menjadi peranti pendukung lah. Iya. Kalau misalkan lu Tengah ini personalisasi sang pemilik. jadi memang modifikasi itu banyak faktor emang ya. Ya. Velg, terus juga audio, terus kaca film buat Iya. ya buat inilah buat apa? Iya personalisasi benar buat ya. menambah Yang mencirikan mobilnya dia lah. ya gitu. Plus ada juga aksesoris, War. Ya. Aksesoris tuh banyak banget tuh Ya kayak sebenarnya. talang air, Tuh, terus cover steer. cover steer, Terus, cover jok, apalagi sih aksesoris, gue nggak pernah banyak aksesoris lagi. lampu-lampuan mobil. Ya, itu kan, termasuk aksesoris stiker. sebenarnya. Nah, tapi War, Nah. ini juga mungkin rame juga di sosmed sebenarnya, dan gue pun juga kayak nggak terlalu seneng gitu loh. Kenapa? Gue nggak terlalu seneng sih, kayak gue bingung ini orang beli tuh buat apa sih? Kenapa sih gitu? Iya, kenapa sih ini harus dibeli tuh buat faedahnya apa gitu loh ya iya, kan? iya. Jadi ada beberapa, nanti kita akan mention satu persatu ya. Iya, Nah, benar-benar. langsung aja kita mention satu aksesoris yang menurut kita Agak kenapa sih? iya, gitu. kurang penting sebenarnya. Langsung aja. Oke, War, apa yang pertama? Menurut lo? Belakangan ini, bukan belakangan ini sih lumayan lama ya, mungkin setahun 2 tahun ke belakang gitu kali ya. Gue lagi sering banget ngeliat stop lamp mobil. Ini bawah lamit yang bisa kedap-kedip gitu. Oh, yang kiri kanannya iya. Kiri kanan gini atau nggak nyalanya yang gitu-gitu deh. Pokoknya pas lagi benar-benar. diinjak rem gitu ya. Iya. Itu ya gimana menurut lo? Menurut gue, yang pertama itu ya nggak sesuai standar. Ya, betul. Ya. Standar safety. Karena memang harusnya lampu rem itu gimana ya? Dari standar terangnya lampu belakang itu ditambahin terang lagi Iya. supaya Aware. Ya, supaya orang yang di belakang itu aware bahwa Iya. orang itu ngerem. Lagi ngerem. Tapi jadi kelap-kelip gitu kan. Iya, jadi Kocak menjadi sih. klip itu kayak menurut gue pertama lumayan ganggu konsentrasi orang yang di belakang. Iya, Kedua, itu ketika nyala lampunya tuh mostly nih ya, nggak seterang lampu rem biasa. Malah lebih gelap dibanding lampu stop lamp kadang-kadang. Lampu iya. Jadi kayak redup gitu. Iya. Jadi aneh. Dan warnanya tuh kayak kan kalau stop lamp yang kita tahu kan warnanya merah pekat terang gitu Iya, ya. Kalau ini warnanya agak-agak pink gitu biasanya. Iya. Itu gue juga gak ngerti sih orang ganti itu buat apa ya. Lucu sih mungkin bagi Iya. bagi banyak orang itu lucu kali ya. Tapi menurut gua ya itu lumayan mengganggu pengendara lain lah. Dan membahayakan sebenarnya. Bayangin, lu pakai lampu kayak gitu, orang nggak awas gitu ya. Iya. Kan biasanya emang orang kalau sewajarnya lihat mobil depan lampu tiba-tiba terang, mati ngerem. Iya. Tiba-tiba lampunya kedap-kedip gitu. Dan kan, nggak terang. Iya, dan nggak terang kan jadi nggak aware orang Bahaya, kan. itu Tiba-tiba bahaya. tabrak ya mobil lu ya kan. Iya. Kelar lu. Jangan deh. Ya selera, cuman menurut kami itu nggak standarnya mobil sebenarnya. Iya, betul. Dan kayaknya peraturan pun nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Ya tapi ya kita juga nggak tahu nih peraturannya, tapi bisa aja juga mungkin memang tidak ada peraturannya di Indonesia sendiri gitu. Cuman jangan deh, itu bukan standarnya gitu. Iya. Terus yang kedua adalah apa? Taubar. Nah itu juga gue bertanya-tanya lagi. Taubar yang ARB. Gue ambilin iPad nih, kita sekarang ada gadget baru nih. Ah. iPad. Wih, iPad anak gue ambil. Nah, taubar itu banyak banget sekarang ditemuin di mobil SUV. Nggak SUV doang. Pernah waktu itu gue di R3 gitu ketemuan. Saya dulu Taubar. pernah lihat nggak? Pernah. Oh pernah ya? Lupa deh gue, tapi Gue kayak pernah deh. pernah di internet ada mobil kecil gitu LCGC pakai gituan. Ada banyak banget sebenarnya. Nah, sebenarnya gini loh, kita nggak mempermasalahkan masang taubarnya. Iya. Cuman towbar itu fungsinya sebenarnya adalah untuk tow. Tow itu untuk towing. Towing tuh narik lah, derek Iya, lah istilahnya menderek, kan. iya. Iya kan, menderek, benar-benar menderek mobil. Jadi biasanya itu sebenarnya kalau Mobil dulu itu atau aksesoris, anhang ya apalagi gitu nih kayak gini contohnya nih. Nah, nih dia nih. Aduh, blur lagi gambarnya. Kelihatan nggak tuh? Ganti. Nih, ini dulu nih. Nih ya. Iya. Mereknya tuh kelihatan nih.
ARB. Iya, ARB tapi sebenarnya merek aslinya. Ada aslinya, ada juga Iya. Mopar kadang-kadang. Oh iya, tapi tulisannya Mopal. Ya, Mopal. Itu asli Mopar. Iya, asli Mopar itu adalah sebenarnya aksesoris standarnya punya Jeep. Punya Jeep ya. Jeep waktu itu Cherokee gue pakai itu asli Oke, Mopar. iya. Itu standar aksesorisnya untuk Jeep itu karena Iya. memang mobil Jeep, mobil yang berpenggerak 4 wheel drive mungkin ya. Emang ya ada fungsi lainnya itu. Iya, Jadi iya. dipasangin ada aksesoris aslinya itu. Iya. Nah, belakangan ini Nah, fenomenanya banyak banget mobil pakai ini sebenarnya. Iya, Jadi banyak banget sih. nah, yang jadi concern gue adalah ini sebenarnya untuk benar-benar untuk towing Iya. atau untuk melindungi bempernya. Kan kita nggak tahu. Nah, tapi ini tuh nggak bisa dipakai buat towing. Iya. Untuk menderek sesuatu tuh nggak Iya. bisa. Apalagi menderek mobil Iya, berat yang banget model-model gitu. gini nih yang harganya 500 ribuan kali ya. Iya. Soalnya dulu gue beli punya Cherokee itu mahal banget, War. Itu copotan, second. Ah. Bahannya bagus banget ya. Iya, Maksudnya ketahuan. Kalau Iya, asli iya. tuh di kentengnya itu beda bahannya. Itu gue beli second 2,5 juta masalah. Dan itu nyaris susahnya setengah mati. Dan kalau yang asli-asli itu kan dipasangnya memang dikaitinnya ke langsung ke sasis gitu. Betul, ya. Biar punya monokok di Cherokee itu bisa. Iya. Ada emang apa? Istilahnya tuh bukan bolt on, plug and play. Iya. Ya, Karena plug udah ada lubang-lubang yang tersedia lah. Iya. Naruh itu. Iya, dan sudah terbukti gue pakai off road buat narik-narik orang tuh nggak Aman, peot. iya. Iya, benar-benar nggak peot. Coba ini nih. Jadi dulu pernah ya? Gue pernah. Gue punya beberapa pengalaman. Jadi, dulu ya masih belia lah. Iya, gua. iya. Jadi ada salah satu teman gue punya mobil yang pakai ginian nih. Tapi mobilnya sebenarnya Mobilnya losbak. kan iya, waktu itu. mobilnya sebenarnya sih boleh lah. Iya. Terus ya kita percaya aja kan, kita belum tahu nih barang ini kuatnya seberapa nih. Terus ada mobil teman gue satu lagi mogok nih. Waktu itu Astina mobilnya. Astina temen gue. Iya, Astina tuh nggak berat-berat banget lah. Iya, sedan Ya compact gitu. 1,2 lah, 1,2, 1,3 ton lah ya. Iya. Heeh. Terus mobilnya mogok, ya udah ceritanya gue dengan ini, sini lo gue rescue gitu kan. Sini lo gue derek gitu ke bengkel terdekat gitu kan. Akhirnya kita coba lah tuh. Iya. Kita beli tali, kita beli apa, kita ikat dengan proper gitu kan. Begitu digas, ngek. Jadi tiang kan bentuknya gini nih. Jadi gini. Jadi nge-V tiangnya. Iya. Karena emang nggak, ya memang tidak Sekokoh itu. Iya. Iya, jadi ya itulah. Gue juga bingung kenapa orang-orang pakai itu. Iya makanya. Dan juga menurut gua in some way kalau misalnya ada accident atau apa, ini tuh malah lumayan merusak Body ya. body kita dan Iya sebenarnya. mobil orang lain tuh bisa nancap ke radiator, coy. Kan ada tow Ya mungkin ada tow bolnya itu. mungkin fungsinya orang masang itu buat pelindung doang. Oh. Mungkin. Tapi Iya. sebenarnya juga nggak sekuat itu gitu Iya, loh. iya. Ya gini loh, maksudnya awalnya namanya ditawarkannya nama barangnya tow bar. Tow bar. Tapi untuk fungsinya untuk melindungi bumper, jadi gitu. Sama gagah ya. Oh ya mungkin sih ya, kayak orang pakai itu kayak untuk preventif, kayak Nih lihat ya, Fortuner VRZ pakai tow bar. Daripada- Ini banyak banget. daripada sundul-sundul motor, Iya. bumpernya kan. Kena tow bar duluan nih. Iya. Ya, serah lah. Gua sih dulu Fortuner gue pakai ginian dari yang punya sebelumnya. Gue copot langsung. Lu buang. Jadi gua serah terima nih, gue bayar mobil, langsung gue ke bengkel, gue copot. Gue geli banget gue. Sorry ya, tapi gue geli beneran. Karena gue tahu ini fungsi buat apa sesungguhnya. Ada lagi satu lagi, War. Masih seputar towing bar. Apa? Nih, gue kasih unjuk fotonya. Ini nih, tuh. Oh iya, bukan yang ini, sorry. Ini nih, nah ini nih. Ini juga belakangan rame juga di sosmed. Si tow bar ini berevolusi. coy, Iya, sekarang. dikasih gini. Nah, gue miringin nih gede nih. No, Ada lampunya ada sekarang. lampunya. Jadi sebenarnya kalau tadi gue baca-baca di online itu sebenarnya si penjualnya seller sih nggak salah sebenarnya. Dia bilang itu ini untuk dihubungkan ke lampu mundur, bener. Jadi kalau masuk gigi mundur, Nyala dia. nyala tak gitu. Fungsi sih sebenarnya maksudnya sellernya mengarahkan untuk dipasang gigi mundur supaya kalau misalkan off road di tempat Atau yang gelap, di tempat gelap gitu, nggak harus off road juga sih. iya di tempat gelap jadi bisa nyala gitu. Iya, membantu visibilitas sang pengemudi lah gitu. Cuman ada orang yang masang disambung ke lampu rem. Wah, Wah gila itu. wah, gue kayak pernah lihat videonya. Di sosmed deh. ada, ntar Iya, kalau iya. gue nemu videonya, gue masukin di insert deh. Nggak pengaruh, Naldo itu. Jadi Semoga begitu ketemu. dia nginjek rem, Pak, wah, lu bayangin nggak? Ya, tadi kita bahas soal lampu rem yang kedap-kedip ya, nggak Iya, terang. iya. Ini terlalu terang juga Terlalu bahaya, terang, bahaya. gitu loh. Gila lu bayangin dah.
sakitnya kayak apa tuh mata? Sakit sih. Malam-malam dikasih lampu buah gitu loh. Kabur. Iya. Mata tuh pasti kabur Iya, gitu kalau maksudnya kayak gitu. apa? Gue juga nggak paham. Itu gitu. bahaya sih. Iya, Itu tapi ya bahaya. sebenarnya gue pas lihat barang ini, tadi gue langsung ngejudge gitu loh. Wah, ini orang bikinnya gimana sih gitu. Tapi ternyata pas lihat sellernya ngedeskripsiin, Iya. dimasukin gigi mundur, kemungkinan juga bisa salah. Si yang masangnya salah masukin ke rem, disambungin ya. Antara salah atau nggak memang permintaan. Memang permintaan. Ya kalau salah ya udahlah, mungkin owner juga nggak tahu. Tapi kalau permintaan sih, oh lu kurang ajar sih namanya. Terlalu jahat. Iya, lu kurang ajar sih bener. Ini gua ungkapkan nih. Jahat coy kalau itu beneran deh. Terus apa lagi, War? Oh, sama satu lagi. Apa? Masih masalah towing. Heeh. Kalau lu inget video auto driver gua, Mandalika. Heeh. Nih, lu nonton di auto driver. Video gua Mandalika X7 bareng Mas Fitra. Iya. Itu kaca gua pecah. Heeh. Itu gara-gara towing juga, War. Towing gini ya? Iya, yakin gue 100%. Terbang? Jadi, terbang, nggak tahu ada salah satu komponen dari towing itu terbang. Jadi gue inget banget, depan gue Fortuner VRZ, persis. Ya udah, jadi lewatin lubang, brak, ada yang terbang dari si towingnya itu. Mental ke kaca. Pecah. Retak. Ntar gue masukin insertnya. Wah. Lu nonton deh video auto driver. Di situ juga Mas Fitra bilang kok, kalau ada barang yang terbang dari mobil depan itu dari towing. Oh, sakalnya gitu kali atau apa Iya, gitu ya? semacam itulah. Oh. Lu bayangin nggak itu kalau ya kita nggak tahu ini buat siapa. Ini yang pasti yang bikin bukan si produsen ARB aslinya ini Iya, loh. iya, Kalau yang murah-murah kan nggak mungkin. nggak mungkin. Kalau ARB itu pasti mahal. Mahal. Barang-barang mahal, karena dia barang-barang off-road ya. Nggak mungkin ratusan ribu ya. Itu masalahnya. Lu bayangin deh, itu X7 luar. Lu bayangin deh kalau misalnya kaca-kaca mobil yang tipis. Aduh, bisa piar itu. Kacau itu. Bahaya itu. Bisa. Mungkin gue udah nggak di sini kali. Waduh, jangan. Iya, cuman ya itulah ada hikmahnya lah seperti itu. Oke. Oke. Gas, kita ke barang selanjutnya. Apa tuh? Ini juga agak kenapa sih? Iya, ini sih nggak membahayakan sebenarnya ya. Ih, lumayan, Dit. Oh, kenapa tuh? Jadi nih, barangnya ini adalah karpet dashboard mobil. Ya, keganti. Dah. Marti. Oh, ini. Tara, ini dia nih. Karpet bulu-bulu itu yang ditaruh di atas dashboard. Itu agak kenapa sih juga sih menurut gua. Jadi sebenarnya sih fungsinya mungkin bagus, War ya. Dia untuk melindungi dashboard dari paparan sinar matahari. Tapi sebenarnya Dit, mobil 90s, maksudnya gua yang harus 90s, yang maksudnya mobil Jepang, apa yang ada di Jepang itu maksudnya market Jepang, ada beberapa aksesorisnya memang karpet untuk dashboard. Oh, aslinya gitu ya? Aslinya bawaan memang mungkin itu bisa jadi diproduksi oleh si produsen mobil itu sendiri gitu sebagai aksesoris. Tapi warnanya adalah hitam. Iya, benar-benar. Nah ini gua lihat beberapa kali, Iya. ini warnanya merah. Ya, kayak gini ya, guys. Iya. Ntar gua kasih insert juga deh. Ini itu mengganggu visibilitas sang pengendara. Iya, nih ntar gua kasih insertnya deh. Kelihatan nih di kaca itu, War. Jadi merah kan kacanya? Iya, jadi bebayang gitu. Iya, bebayang. Ada bentuk-bentuk karpetnya gitu. Iya, kocak sih. Itu kan bahaya itu. Maksudnya ya orang matanya, maksudnya penglihatan dia ke jalan tuh menjadi tidak jernih lah ibaratnya gitu. Kan juga pasti ada alasannya kenapa dashboard mobil tuh rata-rata warnanya gelap. Ya, ada sih yang beige, cuman nggak mengganggu. Nggak mengganggu ya, atau nggak ambil contohnya misalnya di mobil rally deh, mostly dashboard mereka tuh warnanya hitam sweat gitu. Iya. Jadi tidak memantulkan cahaya. Betul. Kenapa? Untuk membantu visibilitas sang pengemudi gitu. Bener. Nah, kalau misalnya ditambah ini, Iya sih. selain visibilitas, ini juga nampung debu banget ini kayaknya nih, kayak gini. Nah, iya itu bahaya buat gua tuh. Oh, Gua nggak kuat bulu-bulu gini. jadi bersin-bersin Wah, tuh ya? kacau. Gua alergi banget sama bulu-bulu gini. Bersin-bersin mulu gua tiap jalan. Iya. Ya mungkin maksud dari yang beli tuh, ini biar dashboard gua aman nih, nggak kena apa sinar matahari langsung. Biar cute. Gitu, itu menurut gua agak kenapa sih? Iya, gitu. betul. Aduh. Ya selera sih, cuman Ya, sebenarnya agak berbahaya Iya. gitu ya. Emang kita pikir ininya aja, apa sebasic kayak unsur safety-nya iya, gitu. betul. Karena mantul gitu warnanya. Iya, makanya. Bulunya juga itu loh. Oke, lanjut kita ke barang selanjutnya. Hood scoop. Terus kebohongan. Hood kebohongan. Kayak gini. Ya sebenarnya nggak berbahaya sih. Ini nggak Iya. berbahaya sih. Tapi mobilnya ini Agya. Coba tebak gunanya buat apa? Iya, kalau mobil turbo kayak Fortuner Vianti, Oh, iya. Subaru gitu, itu memang berfungsi hood scoop-nya untuk mendinginkan intercooler yang ada di bawah kap mesinnya. Betul. Ya biar keren kali, biar kayak Subaru, War. Ya iya sih, tapi gini,
yang menjadi concern gue adalah pemasangan ini kadang kan kita mungkin ada aja di toko mana gitu dipasangnya menggunakan sealant atau menggunakan bahan-bahan merusak cat lah pokoknya. Bisa merusak cat gitu. Jadi ketika kalian buka nih ada ya kemungkinan untuk catnya jadi rusak tuh lumayan besar gitu menurut gue. Ya betul. Itu satu. Yang kedua ya nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya. Buat apa? Sih, buat apa ya? Keren sih ya, mungkin keren kalau orang nggak ngerti. Mobil gue nih. Subaru, apalagi kalau story gitu nih, gue lagi naik Subaru nih. Ada jenongnya. Ya kan? Tapi nggak ada faedahnya gitu loh, nggak ada gunanya sebenarnya. Dan ini dipastikan kemungkinan besar akan nampung air nih. Oh iya juga ya. Iya. Karat dong. Kalau lagi jalan gitu, oh iya bener ya. Iya kan? Iya, karat. Rusak malah ya jadinya. Rusak. Aduh, janganlah bro. Gitu. Janganlah. Ya kita sih mendukung ini ya. Kok main HP ya, udah ngobrol biasa aja nih kita. Kita mendukung industri UMKM, mungkin buat Indonesia, cuman ya itu efek sampingnya kalau pakai apa? Main buatan Indonesia? Iya pastilah. Ada ya? Iyalah, banyak kan kayak iya dah. Bukan barang-barang impor luar ya? Nah, tahu sih. Oke, lanjut aja dah. Semakin pelik. Iya. Aku siap dihujat guys. Nih, lanjut. Spion berduri. Kalau kalian pernah di jalan nih, ini contohnya kayak gini. Lihat. Ini kok kurang jelas lagi, blur lagi. Tapi ntar gue kasih di insert deh. Tuh, kayak gini nih. Ini gue beberapa kali melihat sih ada mobil-mobil yang buat apa sih sebenarnya? Gini deh. Ini nih sebenarnya tindakan preventif menurut gue bagi pengendara, bagi si pemilik mobil lah, supaya nggak digeplak coy sama orang. Wah, Spionnya biar nggak diambil. Kan bisa dari samping, War. Tuh. Ini durinya sampai samping ini. Bukan dari nih, kalau diambil kan ya diambil emang diketok dulu sih, emang. Iya. Gue pernah lihat orang di CCTV itu lihat bener-bener. Tapi kan bisa dari sini juga, War. Mana? Dari sini, dari belakang, dari kaca nih, kaca sama covernya kan bisa. Ya ada anak gue, nongol mulu anak gue. Nih. Tuh, bisa dari sini, bisa dari belakang kan ya emang minimalisir gini sih. sulit kan. Iya sih. Kan, iya. kan kayaknya nih pencurian spion ini kan Lagi marak. Di lampu merah ketika lo lagi jalan. Ketika lagi jalan kan pasti waktu sangat sedikit kan. Waktu sangat sedikit pasti kan ditepoknya dari atas, tak gitu. Emang gue lihat yang di CCTV juga instan banget sih, orang ngambil tuh kayak pak udah iya, kayak cuman udah hilang aja nggak gitu nyampe kan. 3 detik sih itu Iya, ya. makanya. Kalau yang pro ya. Menurut gua ini kayaknya tindakan preventif dari sang pemilik mobil gitu, daripada spion gue hilang ya. Mending agak berduri dikit gitu. Terus dikasih strum. Enggak dong. Jujur gue pas lihat ini gue bingung sih. Ini orang ngapain sih masang ginian gitu loh. Tapi kalau nggak, ya mungkin biar nggak dicolong atau apa ya. Tapi kan tetap bisa diambil dari samping, tapi meminimalisir gitu ya. Sama halnya ketika pemilik mobil tuh ngegrafir kaca spion. Ya elah basa-basi itu mah. Tapi kan lumayan kayak jadi penanda gitu ketika kalau diambil spionnya udah. Lah terus nih misalkan lu nih. Kacanya ada nomor, plat nomor nih. Lu spionnya colong. Gitu. Misalkan mobil kita sama ya. Spionnya colong. Terus si yang nyolong ini jual ke penadah. Terus gue beli dari penadah nih. Terus gue ambil set di mobil gue ditempel gitu. Terus spion gue tuh. Terus emang gue mau balikin? Enggak juga aja. Iya, lu udah beli juga sih. Iya. Next, satu lagi ini aksesoris mobil yang sebenarnya mungkin menurut Wara gak apa-apa, tapi menurut gue agak nyebelin. Apa tuh? Mika plat nomor kayak gini nih. Big Boss. Yang kadang nyatu sama LED. Nggak, sama rem juga tuh ya. Kalau di rem warnanya jadi merah, kalau jalan biasa biru atau hijau. Tapi bukan menurut gue sih. Mungkin menurut beberapa pandangan orang, kenapa mereka pakai Mika plat nomor ini, terkadang mobilnya terlihat jadi lebih clean gitu. Tapi nggak sesuai standar pabrik, War. Iya memang. Lo ganti pelek juga nggak sesuai standar pabrik. Iya juga ya. Tapi ini kan preferensi nih. Iya sih. Kayak menurut gue tuh kayaknya orang masang gitu kayak, oh mobil gue juga gitu rapi gitu. Kayak kadang kan di bagian plat nomor tuh bentuknya legok gitu kan, di bagian bodinya gitu kan. Oh iya. Jadi lurus kan tuh gara-gara ada mikanya. Oh, oke. Ya. Bisa jadi kayak gitu. Oke. Ya, Oke, kalau itu mau lu. tapi iya, gue gak sukanya. Jadi gue dulu pernah satu-satunya mobil gue yang kayak ginian tuh kayak Fortuner gue juga pernah, tapi kayaknya pas udah ganti plat nomor per 5 tahun tuh kayak dilepas. Jadi nah itu tuh bekasnya tuh kelihatan tuh di bumper tuh ada bekas silen-silen gitu. Terus metek catnya cuy.
Terus Aduh. pernah jas mak gue yang GD3 zaman dulu banget deh. Heeh. Beli second. Sama pakai gituan juga, terus mau gue cabut kan. Wah itu ngesol jadi cuy. Oh, catnya ngangkat ya? Angkat. Oh iya. Emang pas dipasang sih ya oke lah, rapi gitu. Cuman karena ini apaan sih, gue cabut juga gitu loh. Pas cabut luka semua coy. Itu tempat plat nomor semua. Jadi si silennya apa ngangkat cat ya, terus lu tarik gitu Iya. kan. Dan itu sama satu yang nyebelin tuh kalau lagi di bengkel gitu, lagi pasang kaca film, lagi pasang apa gitu ya. Sering banget gue ditawarin kayak gitu. Oh, sama ini Dit. Ketika itu sudah dipasang dan sudah mulai berumur, Kuning sama ngembun. ngembun dulu dong. Iya. Tapi ngembun dulu awalnya. Itu kan plat nomor jadi Nggak kelihatan. nggak kelihatan. Iya. Kalau kena hujan gitu kan jadi ngembun itu nyebelin dah. Jadi jelek ujung-ujung kan. Iya, pas kuning apalagi. Jadi lu nggak bisa mengidentifikasi Plat nomor lu. plat nomor. Iya. Sama satu lagi. Kalau di tukang kaca film atau lagi di bengkel gitu gua sering ditawarin. Dan itu nggak murah loh. Oh iya. 3,5 sampai 500 coy. Ih, mahal. Makanya mending kalau ini sebenarnya juga nggak boleh sih, kayak ngerapin plat nomor tuh kan plat nomor suka distikerin, Iya, apa iya. dicat terus stikerin itu juga sebenarnya nggak boleh sih. Cuman ya gue sih lebih mendukung itu ya, Iya, iya. kelihatan rapi karena kita nyebelinnya adalah kita kalau dapat plat nomor itu semuanya tuh nggak sama rata gitu luar. Kadang-kadang ada yang bilang bonteng, Oh ada iya, yang catnya kan? meler-meler. Iya, tukang plat nomor tuh suka ngasal Iya, gitu iya, iya. ngerjainnya. Ya ribuan Dit, capek Iya sih, juga kali iya. dia. Teng cet gitu. Iya. Yang penting udah deh gitu Iya. kan. Ya jadi itu sebenarnya ini nggak terlalu nyebelin, cuman agak gengesnya menurut gua. Itu sih. Oke. Ya tergantung selera lah itu kalau itu ya. Iya iya iya. Nggak nyebelin lah pokoknya. Genges. Satu lagi. Apa? Gue sebenarnya nggak pernah nemu war. Demi Ini nih. apa lu? Enggak. Lu sesering itu di jalan? Oh enggak nih, knalpot Swatch tuh pernah ada yang tahu sih. Iya, ini bentuknya macam-macam sih. Iya. Knalpot Swatch itu jadi mostly dipakai sama Apa nama kata lu? Knalpot naga. bukan. Ada yang bilang itu namanya knalpot serigala. Oh, serigala kan awu. Iya, emang bentuk suaranya agak-agak begitu. Jadi mostly nih yang gue temui adalah mobil pickup, terus bis, Oh ya. truk. Ya, jadi ketika si driver nginjek gas, suara itu kayak Oh, gitu. bukan wong gitu. enggak. Bunyinya itu kayak lumayan memekik telinga Iya. gitu. Minum gua mana? Bentar, gua ambil minum dulu. Aus. Nah, gimana? Iya, itu suara itu lumayan memekik telinga tuh. Oh, ini nyebelin sih kalau Nyebelin. apalagi masuk terowongan gitu ya. Wah, kita itu- lagi bawa kaca. Iya. Iya, dia wah shit. Swat gitu. Knalpot, Lumayan iya. mengganggu sih, menurut gue lumayan mengganggu. Knalpot itu kan sebenarnya bagian dari modifikasi sebenarnya war. Iya Jadi sih. sebenarnya nih juga knalpot itu bukan pabrikan sih, apa ya? Aftermarket itu ngeluarin kan. Biasanya setelah lu modifikasi mesin, knalpot Perlu disesuaikan diupgrade, iya. agar menambahkan tenaga mesin. Iya. Tapi kalau menurut gue yang tadi tuh nggak nambah tenaga mesin, Enggak lah. cuma berisik doang gitu Cuma kan. berisik aja. Iya, jadi kurang faedah. Kurang faedah menurut gue. Kurang faedah itu ya mengganggu telinga aja gitu. Sakit coy di samping knalpot itu. Tapi ada satu kelebihannya war. Apa? Kalau ini saat video ini dibuat lagi operasi Patuh Jaya ini war. Oh iya iya. Iya, salah satunya adalah pasalnya knalpot racing, knalpot bising. Nah kalau itu nggak kena war. Soalnya bunyinya nggak ngung. Gitu. Iya, jadi dia bakal bunyi kalau digeber ya kan. Iya, iya, Kalau gini aman malah. Iya cuma gitu suara. Iya. Jadi aman sebenarnya ini nih. Cuman aduh nggak faedah lah pokoknya. Iya, jangan lah. Itu mengganggu pengendara lain lah. Sebenarnya genges. ya sama aja kayak knalpot racing kan juga mengganggu pengguna jalan yang lain gitu. Aku enggak lah. Tergantung. Tergantung. Kalau bawanya sopan mungkin ya nggak ganggu amat lah. Iya. Cuman kan ada beberapa yang udah knalpot gue udah racing, nih. Bawanya juga mesti racing, gasnya juga racing. Nah itu. Terkadang orang pakai knalpot racing tuh berasa mobilnya lebih kenceng, padahal mah nggak juga ya. Ya kalau mesinnya sandal kan nggak ngaruh. Iya, nggak ngaruh sebenarnya. Gitu. Sudah saya buktikan itu. Oke. Yang terakhir nih, ini sebenarnya aksesorisnya lebih apa ya, lebih nggak common. Apa? Cuman terkadang kalau gue lihat mobil tuh suka, ini apaan sih nih orang gitu, pengen berkata kasar gitu loh. Kan saya orangnya emang nyablak aja gitu. Nah, kenapa tuh? Apa tuh? Emblem Emblem. dan stiker atau something lah. Nah. Contoh satu, Nah. Avanza pakai emblem 4x4. Apa coba maksudnya? Banyak. Iya kan? Iya, atau stiker rally art. Iya. Gitu kan.
Honda pakai THD Sportivo. Oh iya. Nyambungnya di mana, Bos? Iya, gitu atau loh. Toyota pakai spoon atau Nah, Mugen gitu ya. nah, kan aneh. Iya, Ada lagi sih. Apa ya? Banyak sih sebenarnya. Tapi gue jadi bingung. Oh, contoh, misalkan mobilnya Mercy Iya. C200, misalkan C200 W204 gitu ya, diganti C63 AMG Oh. gitu. Tapi ya bodinya standar, Bodi kelihatan standar, standar, rem standar. rem standar. Paling kelihatan tuh rem kan sebenarnya. Iya. Karena rem yang diganti itu paling mahal, Iya, komponen iya. paling mahal Iya, kan. iya. Tapi rem standar C63. Biar apa, Bos? Hah? Emang dengan lu ganti emblem jadi kenceng gitu mobil? Iya, tapi kan pas lihat, wih kalau orang yang awam C63 nih AMG gitu kan. Iya, oke. Kalau misalkan nih mobilnya W204 C200 diganti C63 tapi bodi kita diganti gitu, AMG gitu. Remnya diganti gitu ya, jadi Oke. agak nyaru. Nyaru, ya, gitu. oke lah nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan bodi standar, pel standar, ganti channel 3 itu buat apa? Aduh, iya, gitu. iya. Terus kadang nempelnya miring-miring gitu. Iya, nggak jelas. Nggak sesuai dengan kodratnya lah tuh emblem tuh posisinya. Ada lagi sih, war apa ya? Tapi gue ada yang menemukan gitu-gitu ada lucunya juga sih. Jadi Apa tuh? dulu di deket rumah gue ada Terios. Itu tulisannya jadi teroris. Oh, iya. Ada juga Ayla jadi alay gitu gitu. Oh, iya. Terus Rush tuh jadi rusuh gitu. Iya. Tapi itu Jadi lucu sih kalau itu. jenaka Nggak apa. sih Kalau itu komedi. Jadi kalau itu menghibur orang Iya. lain loh. Kalau yang channel 3 gitu jadi pengen digeber rasanya. Kita bawa mobil kenceng ini, wah gua balap juga lu gitu loh. Oh, ada yang viral kemarin. Apa Bukan viral sih, lumayan seliweran lah di Instagram. Ini apa Porsche yang Oh, Sate Taichan Senayan. Iya. Oh, itu mah Itu lucu gokil sih, iya Gua gokil. bilang gila sih tuh orang. Orang beli mobil kagak murah loh itu. Iya. Diganti aja emblemnya adem Iya. tuh orang tuh. Iya. Ada juga Bar, yang di Apa? TikTok tuh. Apa tuh? BMW jadi Vios. BMW? Jadi Vios. Oh iya. Iya, F30 apa G20 gitu gue lupa. F30 deh kayaknya. Oh iya. Iya. Jadi Vios. Gue heran, maksudnya Gua apa ya? ada Ya bagus sih, merendah sih cuma. Itu namanya merendah untuk meroket itu. Iya sih. Ya gitu deh, semacam itulah Iya, pokoknya. Iya. Nah, ya udah itu aja sih beberapa aksesoris yang menurut kita itu nggak penting sebenarnya. Yang kenapa sih? Iya. Gitu. Tapi sumpah kalau yang masalah ini kenapa topik ini gua angkat karena ya tadi ada salah satu parts yang aksesoris yang tadi itu tuh yang disebutin. yang gue sebutin tuh yang hampir mencelakakan gua dan ya itu sih kenapa gue jadi angkat topik ini Iya, gitu loh. iya. Karena menyangkut unsur safety. iya, gila lu bayangin itu menghambat banget coy waktu itu proses segala macam. Gue pusing banget ngurusin itu tuh. Bener-bener itu harus hari H mobilnya harusnya ada di Mandalika, malah jadi harus ngurus kaca dulu, terus jadi harus nyari mobil pengganti kayak gitu-gitu deh. Iya. Untungnya kita nggak kenapa-napa. Dan kalau kayak gitu-gitu ibaratnya nanggung sendiri. Iya ya, di situ gue jujur loh, gue di situ kesel banget. Gue yakin banget dari mobil depan itu parts itu karena mobil itu berhenti ke kiri. Terus gue di situ gue bilang sama bos gue, Mas kita nggak mau berhenti Mas. Bosku cuma bilang, ya mau berhenti buat apa juga? Dia juga nggak punya kaca X7 ready kan, dia nggak bisa masangin juga. Iya juga sih buat apa gitu ya. Aduh, iya. Gitu lah, ya. Dan kebetulan saat itu jadwal lo juga padat. Iya juga. makanya udah pusing banget gue di situ. Ya kayak gitulah, maksudnya gini loh. Konklusinya adalah nggak apa-apa pilih aksesoris. Maksudnya aksesoris itu kan buat personalisasi. Ya nggak? Buat membedakan mobil lu dengan mobil-mobil lainnya sesuai dengan selera lu seperti apa gitu kan. Tapi ya pilihlah yang barang-barang yang safety, yang kualitasnya bagus. Terus yang ada faedahnya gitu. Yang nggak mengganggu pengendara lain. Betul, yang benar-benar ada faedahnya gitu loh. Fungsinya buat apa dan sesuai standar tentunya. Iya, kan? benar. Itu sih menurut gua. Jadi tidak membahayakan orang lain, ya kan? Ya udah, gitu aja. Kita udah di penghujung acara nih. Aduh, terlalu sebentar apa terlalu lama ini menurut kalian guys? Kalian komen aja dan kalau misalnya kalian ada topik, kalian boleh komen di bawah nih. Yang mau kita angkat gitu ya. Kita mau angkat. Apa aja yang bisa, yang ringan-ringan boleh, yang berat-berat juga jangan. Apapun itulah, apapun yang ingin kalian tanyakan kepada kita, silakan komen di kolom komentar di bawah. Kita akan jawab sebisa kita, semampu kita dan sengerti kita gitu ya. Iya, betul. Karena kita lumayan ahli tapi tidak ahli-ahli amat. Karena sempurna hanya milik Tuhan ya betul. Iya. Jadi ya udah sekian dulu episode kelima kali ini Automotive Talks. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen di kolom komentar di bawah. Ya, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @askawara dan di @aditwidiutomo. Oke. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.